Oke, balik lagi di Sinematik. Oke, Setelah opening kembali lagi ya. Sakit pak. Akhirnya Salah satu film yang paling ditunggu di bulan Maret ya, akhirnya rilis juga di Indonesia lebih duluan ya, tanggal lebih 28 dulu, tanggal 28. dan nanti di 28. Tanggal 24. ya tanggal 24 yang lalu akhirnya kita bisa nonton duluan seperti biasa, dan baru besok teman-teman di Amrik baru tanggal 31. Bingung aku ngerti. Oke ya, kita mereview salah satu film, ini jadi saga terakhir ya. Saga terakhir dari Monster Universe-nya WB, Warner Bros. Dan Legendary Picture. Dia dimulai dari 2017 lewat Godzilla. Yang cast-nya cukup buat kita pusing ya. Ini salah satu universe yang bikin aku pusing gitu. Karena di awal nonton pun aku ketertidur gitu di Godzilla 2017, dan di Godzilla aku juga ketiduran gitu. Ketiduran juga. Terus lanjut ke habis Godzilla di tahun 2018 ada Kong Skull Island. Terus lanjut King of Monster ya. Dan ini terakhir dari saga Monster Universe adalah Godzilla versus Kong. Dan ini merupakan salah satu film bisa dibilang remake ya, karena di tahun 68 filmnya juga udah ada ya, yang dijajal-jajalin Shredder itu. Iya. Dan di sini cukup mengejutkan ya, karena selama pandemi ini kan kita ke bioskop fan-fan aja gitu loh. Kita kayak nonton last minute pun aman. Beli tiket agak-agak terakhir tuh aman, tapi kaget aku waktu lihat Kong hari pertama penuh semua kursi. Aku nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu sihir apa yang kita aja nonton di mana, di F ya, apa di G? Di F, di H ya. Karena sempat gangguan itu. Untung bisa kan, dan nggak rugi aku. Kalau rugi kan marah itu aku. Kaget aku, kenapa film ini bisa rame, dan akun-akun film juga soundingnya juga cukup luar biasa ya. Dan mereka reviewnya positif semua ya. Iya, dan kita juga jadi penasaran kan apa sih sebenarnya yang disuguhkan film ini. Tapi kita bakal bahas cast-nya dulu ya dari. Cast-nya dulu. Oke. Cast-nya ada Alexander Skarsgård yang berperan sebagai Nathan Lin ya, dia pernah main di Tarzan versi di Legendary Picture juga. Terus ada Millie Bobby Brown yang udah nggak asing lagi nih pasti kalau nongkrongnya di Netflix sebagai Eleven. Banyak filmnya di Stranger Things sama Enola Holmes juga dia main. Terus ada Rebecca Hall. Ini mirip-mirip Scarlett Johansson ya di film ini ya, di Conjuring, tapi agak-agak versi light gitu kan. Dia dia kan pernah satu frame sama Scarlett Johansson. Terus ada ini cukup mengejutkan sih. Siapa? Ada Sun Oguri ya. Oh iya. Dia berperan sebagai Ren Serizawa ya, cukup mengejutkan karena terus ada Elia Gonzalez. Eiza Gonzalez yang sempat main di I Care A Lot kemarin. Tapi di sini lebih seksi ya dia. Seksi dan lebih barbar ya. Lebih barbar. Dan tapi matinya ngenes. Secara cast film ini juga sebenarnya nggak terlalu mewah ya. Secara cast film ini nggak terlalu mewah karena emang menunjukkan aktor-aktor dan kebanyakan baru dan muda ya. Iya, di sini juga kan ada itu ya yang di Deadpool itu. Iya, ada yang gendut itu. Yang di gendut itu yang anak. Julian Davenson. Julian Davenson ya. Denison. Ceritanya cukup bingung sebenarnya. Ini salah satu Monster Universe yang bikin aku bingung gitu. Kalau DC Marvel kan ada garis tebal yang jelas gitu kan. Tapi kalau di sini tuh aku bingung. Kayak di Godzilla 2017 kita tahu castnya Elizabeth Olsen gitu. Kong Skull Island kita lihat Tom Hiddleston Loki sama si Brie Larson. Terus tiba-tiba di Godzilla King Monster ada Millie Bobby Brown, dan lanjut lagi di film ini cukup secara cast emang cukup membingungkan gitu. Dan garis besarnya aku juga nggak tahu, cuma musuh berantem bubar film. Iya, jadi aku tuh nggak ngerasa ada build up yang bagus gitu di film tuh. Secara universe ya. Dan Secara secara cerita untuk filmnya juga agak membingungkan karena opening sendiri dibuka dengan Kong udah ketangkap gitu. Emang di akhir film itu kan emang Kong di Skull Island emang udah ini ya, udah tertangkap gitu, dan Titannya udah ketahuan siapa aja. Tiba-tiba kita disuguhkan dengan Kong yang udah ada di dalam sebuah penjara virtual buatan. Penjara bawah laut lah gitu. Iya, penjara bawah laut di mana hologram dan dia di situ ditangkap gitu, dan dikurung lah. Di mana rencananya itu cukup baik ya sebenarnya, mau dikembalikan ke bumi berongga itu. Ya. Tapi entah karena satu dan lain hal akhirnya memicu si Godzilla untuk nyerang kota gitu. Nah, itu alasannya apa aku juga nggak jelas tuh. Sebenarnya cukup membingungkan ya. Karena emang kebanyakan orang nonton film ini kayaknya nggak peduli sama cerita dan alurnya gitu. Iya, kalau ini jadi hal yang cukup aneh. Biasanya kita nge-review film, kita bahas ceritanya, kita nggak dapat gambaran cerita yang jelas untuk film. Juga, iya, dan aku pribadi juga ketiduran di awal film gitu loh. Aku tuh adegan yang masih aku ingat di awal tuh cuma itu, Pak, yang
podcast monster itu, dia cuma masuk ke situ, habis itu aku lupa. Tahu-tahu ketemu sama anak-anak. Iya, Gitu ya. tapi karena emang ceritanya emang nggak terlalu bagus ya. Emang problem utama film kayak gini tuh emang konflik manusia sama konflik monsternya tuh tumpang tindih gitu. Kayak Transformer gitu kan itu lebih hancur lagi kan. Manusia lebih mendominasi Transformernya gitu. Dan di film ini juga terulang gitu, dan ya kita nggak usah bahas cerita sih kayaknya. Iya sih ya. Karena film ini cuma menyuguhkan, Gedebak-gedebuk. tapi keren sih. Tapi keren, itunya keren sih. Kita aja nonton yang nggak di 4DX gitu ya. Nggak di 4DX dan nggak Dolby Atmos ya. Itu pun suaranya udah ngeri Udah gitu. ngeri banget. Udah ngeri, kita lihat King Kong segede itu lawan Godzilla. Godzilla segede itu ngeri banget. Ngeri tuh. banget sih. Apalagi Godzilla lebih barbar ya di sini ya. Lebih barbar. Gila itu Godzillanya. Itu nyabik-nyabik tuh itu. Tapi kalau emang kalian suka film yang nggak mikir ya, ini film Iya, cocok ini banget. ini pronya nih, ini pronya nih. Iya, film yang nggak mikir, dan film-film di era Showa Jepang dulu kan emang cuma nunjukin battle keren aja kan. Dan ini bener-bener Ya ini kayak gitu. mengobati Kayak gitu. gitu. Sama sebenarnya. Dan epic lah pokoknya ininya epic. battle-nya gitu. Dua monster yang namanya cukup besar ini kan dipertemukan mewakili ya, gitu. Amerika dan Jepang gitu. Ya jadi kalau dari action scene sih itu nggak lumayan sih, itu oke banget. Itu oke banget. Aku paling suka itu waktu battle ya itu yang terakhir itu, Pak. Iya, yang Ada bertiga itu ya. Iya, ada itu. Mechagodzilla. Gaburicho. Gaburicho. Ya Roger jadi. Ada Gaburicho gede itu kan. Itu ngeri, keren banget tuh Sonoguri naik Gaburicho gitu kan. Iya iya. Kalau pronya itu aja sih. Pro-nya itu aja beneran sumpah. Aku itu aja sih pronya. Kalau dibilang bagus ya enggak, tapi kalau mengobati rasa untuk baku hantam iya gitu. Info geger geden ya ini. Ini tuh bukti nyata info geger geden ini buat teman-teman nyata ini. Info geger geden di Hong Kong. Di gitu. Hong Kong. Ya ini filmnya gitu. Ya begitulah ya. Kalau ngomong kontra nih kayaknya setauku ya, film itu harus punya alur yang bagus. Harusnya punya alur yang bagus. Secara film action pun yang mendominasi actionnya gitu, harus ada cerita yang paling enggak alurnya kena gitu. Membekas lah ya. Membekas. Mereka fighting itu karena apa gitu. Iya. Atau mungkin kita aja yang nggak punya perikehewanan Ya, kan. mungkin iya. Jadi nggak simpati tuh lihat Kong di dikurung gitu. Jadi kayak ya biasa aja ya gitu. biasa aja gitu. Kita nggak dikasih build up cerita yang proper gitu. Benar. Kita langsung ada ini. Boom gitu. Kalau ngomongin kontra itu sih aku ya, cerita ini loh, ini ceritanya. Jadi kita kayak makan nasi goreng sama kerupuk sendiri gitu. Bukan nasi goreng pakai kerupuk, tapi nasi goreng kerupuk sendiri gitu. Kayak ini nasinya tuh kayak ceritanya, kerupuknya tuh actionnya gitu. Gitu. Lebih enak kerupuknya. Lebih enak kerupuknya, tapi ceritanya tuh nggak nempel sama sekali. Membekas pun enggak. Dan aku nggak tahu motivasi orang naik kereta cepat sampai Hong Kong tuh apa gitu loh. Nah, iya. Mereka tuh mau ngapain gitu. Cuma mau numpain ini, Pak, miras ke mesin komputer gitu. Itu motivasi mengalahkan musuh paling jelek sedunia ini, Pak. Iya. Sorry ya, teman-teman. Sorry teman-teman. Yang suka film ini, Kita ngomong film bagus ya bagus, jelek ya jelek ya, gitu. menurut kita karena film ini juga jadi aneh gitu. Kita Jadi lihat aneh. Kong sama Godzilla tuh udah berantem sampai mau mati gitu kan. Tapi si Mecha Godzilla ini cuma disiram pakai ini, Pak. Itu kalau seandainya passwordnya ketebak beneran bisa ngarang, itu lebih marah aku, Pak. Ini pasti passwordnya ngarang-ngarang ini, yakin aku. Godzilla gitu apa? Mecha Godzilla, robot Godzilla itu aku lebih marah. Untungnya masih logik ya, berantem logik. disiram air tuh. Disiram air, Ya, ya. oke lah. Oke lah, nggak Anak apa-apa. kecil marah ya numpang-numpain kan. Dan apa ya, porsi Sun Oguri di sini kurang sih menurutku. Iya, Maksudnya dia- porsinya ya, kalau actingnya mungkin ya udah. Tapi untuk debutan di Hollywood cukup menjanjikan ya. Siapa tahu abis ini dia bisa join ke ini sih, MCU atau MCU. apa ya, karena pemeran-pemeran di film ini cukup berpotensial sebenarnya. Tapi ya itu dilematis sebenarnya. Waktu King of Monster kemarin kan dikritik karena porsi manusianya cuma dikit. Si Millie Bobby Brown cuma naik gedung teriak boom gitu. Di sini porsi manusianya cukup dibikin seimbang lah ya. Seimbang, Tapi ceritanya itu juga nggak tahu sih apa emang orang Amerika sana itu kalau bikin film juga cuma butuh ledakan dan animasi yang keren, karena terulang lagi Transformer itu menurutku kacau balau itu ya. Dan ini sesudah juga siapa Sam Witwicky Sam Witwicky si Alan Buff hancur gitu. Jadi dan ini mengulang kesalahan yang sama. Ya. Jadi sesuatu yang apa ya, sia-sia aja, dan aku yang bingung kenapa di Rotten Tomatoes 100% gitu nah ya. itu loh. Sarnado aja. Ya Allah, aku masih bingung ya. Mungkin selera aku nggak cocok sama film kayak gini. Ya kita mencoba untuk ini sih, untuk adil ya, karena film ini emang
secara cerita, build up universe dan build up di film ke terakhir ini nggak masuk sama sekali gitu. Ya cuma nonjolin gedebak-gedebuk dan Ya, CGI yang bagus Menang gitu. gede doang gitu. Tapi aku jujur aja sih Mechagodzilla-nya aku suka banget Ya, di sini. bener-bener Bagus sih. mengintimidasi ya. Bagus Apalagi sih di yang sini. berantemnya itu emang keren sih. Apalagi tapi aku lebih seneng adegan si Godzilla nyakar-nyakar King Kong itu, Pak. Sampai mau mati itu ngeri banget. Ngeri tuh. banget sih itu ngeri banget. Dan di sini Godzilla nggak dibikin kalah loh, Pak. Sama sekali nggak dibikin kalah Sama tuh. sekali. Pertarungan pertama dia menang. Iya. Pertarungan bertiga ya dia ya. Yang kedua menang Kong karena itu pun Kong udah bawa kapal perimbas, Pak. Oh, nah itu tuh kapak perimbas tuh itu aduh ya Itu Allah. kan dari siripnya Godzilla kan berarti. Heeh. Karena ikut nyala tuh loh. Kenapa Kong punya kapak perimbas gitu. Ya emang sih fan teori aku pernah baca di fan teori gitu Iya, emang iya. di komiknya juga ada gitu kapak itu. Oh, ada. Iya, dan aku nggak tahu komik atau apanya gitu ada gitu, tapi Hmm. kayak terlalu maksa, nggak ada build up yang jelas gitu. Nah, itu permasalahannya di sini build up cerita. Ya, Tapi itu malah merembet kemana-mana gitu. Benar. Jadinya yang jeleknya itu malah merembet kemana-mana gitu. Jadi Jadi yang- kita kayak pointless aja dikasih action scene ya. bagus itu gitu. Aduh. Tapi kalau Sayang hati sih. kayaknya kalau adik kalian bingung atau ponakan bingung di rumah, ajak nontonnya seneng pasti. Iya. Karena juga adegan yang berbahaya juga minim ya. Minim. Yang ada cuma monyet lawan kadal gitu. Kadal. Ya udah, paling ini adegan orang dihancurin dalam kapal itu. Oh, itu ya si Eiza Gonzalez Bisa itu ya. Gonzalez itu, dan itu aduh, udah spoiler nih. Nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa lah ya. Udah pada nonton kan? Baru bisa juga di HBO Max tanggal 31 katanya juga di HBO gue ada yang masih langganan 60.000 kan, kayak temen gue ini. Bisa Gimana nonton. dong? Bisa lah. Aduh, ini gimana ya? Kok pada bilang bagus? Kenapa sih? Coba tolong di komentar ya. Di komentar ya. Komentar ya. Ya kalau secara fight scene, secara animasi, secara gede, secara apa ya? Untuk memenuhi layar bioskop emang aku akuin Emang mantap. akuin iya. Soundnya juga kan menggelegar sekali. Bahkan Apalagi si kursi getar bioskop ya? kan sampai getar-getar gitu. Padahal kita nggak nonton Dolby Atmos loh ya. Ya, itu Biasa. karena studionya penuh gitu kan. Ya mungkin langsung skor aja kali ya. Skor ya. Heeh. Bingung sebenarnya aku. Beneran. 6 lah. 6. 6. Ya, film ini juga cukup memberikan hiburan di Ya. tengah film-film yang lain gitu, karena dia bisa menunjukkan kalau dua ikon terbesar di antara binatang-binatang ini tuh bisa menunjukkan aksi yang luar biasa. Apalagi Godzilla juga udah nggak main-main lagi di sini. Iya. Ukuran Kongnya juga udah gede banget dan cukup menghibur sih. Keluar bioskop ya terhibur, tapi nggak memberikan apapun gitu. Iya. Dan yang aneh juga banyak teknologi yang terlalu maju. 6 lah film ini, nggak kurang nggak lebih. 6 ya. Karena ya itu cuma senang aja nontonnya, tapi nggak memberikan apa-apa. Ya nggak membekas. Ya mungkin kalau aku juga sama ya 6 sama kayak Andi. Ya kita biasanya kan ketika berangkat ke suatu tempat itu entah itu bioskop atau mana Berespektasi lah. berprestasi dan kita pulang tuh bawa sesuatu gitu. Ini enggak aku. Kecuali ya itu lah paling action scene yang menggelegar dan Sound efeknya efeknya keren. keren banget. Karena Cuman ya itulah. Ya itu ceritanya kita nggak alur nangkep ceritanya sama sekali. nggak nangkep dan mungkin aku yang bodoh atau gimana nggak Ya tahu kita sih. lah ya, kita yang bodoh gitu. nggak tahu. Ya Nggak karena tahu. emang sebagian reviewer juga bilangnya film ini cukup mengobati ini kerinduan gitu. Kerinduan apa? Gegar geden. Kerinduan ribut gitu. Aduh. Film gegar geden terbaik ya. Sun Oguri di sini mati nggak tuh? Sebenarnya. Mati ya? Kepalanya kesetrum gitu. Kepalanya kesetrum nggak berarti ya? Dan mati itu nggak banget sih menurutku. Ya karena ini emang udah terakhir ya. Oh. Mungkin kalau ada pun pasti ribut. Kalau enggak collab sama apalah Pacific Rim apa-apa gitu. Semoga ada lah ya Semoga nanti ke ada depannya karena cukup sia-sia juga franchise-nya udah cukup Sebesar ini ya. gitu. Aku juga nggak tahu sih pencapaian filmnya udah berapa dolar ya karena kayaknya cukup menjanjikan ya di luar sana cukup rame gitu. Cukup Akun-akun film soundingnya juga luar biasa ya, semoga film ini juga tetap bisa lama di bioskop sih. Kayak Kimetsu dari Januari sampai sekarang ada terus filmnya, Pak. Aku juga bingung siapa yang nonton Kimetsu no Yaiba sampai bulan Maret. Aku lah nanti. Oke, cukup sekian dari penilaian kami ya. Ya, semoga nantinya ada film monster yang lebih baik gitu. Cerita dari segi alur cerita dan Ya, sebagainya gitu. ini jadi PR legendary sih yang tiap kali bikin universe selalu gagal gitu. Monster universe yang ada werewolf, Dracula itu kan juga gagal kan. Gagal ya, yang Sampai mumi sekarang, itu ya. Ya mumi yang Tom Cruise-nya jadi. Ya semoga legendary bisa berbenah habis inilah untuk memberikan atau nggak bikin film horor biasa lah. Bikin film horor lagi aja daripada Ya, Conjuring dan lain-lainnya. Iya kan, daripada bikin universe mending film Horor-horor aja, nanti gitu. malah keren. Kalau nggak inilah beli lisensi Danur Universe.
Ya sudahlah, Sudah. daripada kita merosting, kayaknya kita besok bikin Roasting film aja ya. konten baru ya, roasting film gitu. Kita cari film dengan rating tertinggi di IMDb, terus kita Roasting ya gitu. kalau jelek ya kita roasting, kalau bagus kalau ya bagus ya enggak. kita review sinematik biasa. Oke lah, sudahlah. Terima kasih King Kong. Sudah memberikan kita konten baru. Roasting film. Terima kasih sudah menonton review ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan cek juga di channel kita yang lain di PG Studio Musik untuk konten-konten musik dan cover-cover lagu terbaik yang bisa kita suguhkan ya. Jadi langsung di subscribe aja dan Subscribe subscribe ya, subscribe. Dan jangan lupa Komentar ya, komen. bingung nggak komentar. gara-gara film. Kalau nggak setuju sama statement kita, komen. komen. Dan semoga kita baik-baik aja. Ya. Nggak diserang Siapa siapa-siapa. tahu abis ini kita dihubungin sama CGV buat early access. Kita bagus-bagusin. Ya sudah, terima kasih sudah menonton. Saya Sakin pamit. Andi pamit. Sampai jumpa di review berikutnya. Ciao. Dadah.